Sejarah sering bilang taat hukum itu mulia. Tapi jujur aja, sejarah jarang ngomongin sisi gelapnya. Hukum nggak selalu dibuat buat semua orang. Dalam banyak zaman, hukum cuma kerja buat yang punya kuasa. Yang lemah disuruh sabar, disuruh nerimo. Dan ketika sistem udah rusak, kekuasaan kebal aturan, dan orang kecil terus diinjak tanpa jalan keluar, sebagian orang akhirnya berhenti percaya sama keadilan resmi. Dan disitulah anti-hero lahir. Mari kita mulai dari yang paling akhir. Billy the Kid, Amerika. Billy the Kid tumbuh di Wild West, tempat hidup keras dan hukum sering kalah sama senjata. Dia yatim sejak muda, miskin, dan hidup cuma buat bertahan. Di wilayah perbatasan, polisi bisa seenaknya, pengadilan lemah, dan yang kuat selalu benar. Billy sering dituduh macem-macem, dipukuli, dipenjara, bahkan sebelum dia benar-benar ngerti dunia. Setiap kali dia coba hidup normal, masa lalunya selalu nyeret dia balik. Dan pas dia mulai melawan, cap kriminal langsung ditempelin. Buat negara, Billy itu pembunuh. Tapi buat orang-orang kecil di perbatasan, dia cuma anak muda yang nggak pernah dikasih kesempatan kedua. Dia mati di umur 21 tahun. Bukan karena ambil keputusan besar yang salah, tapi karena hidup nggak pernah ngasih dia pilihan yang adil. Phoolan Devi, India. Phoolan Devi lahir dari kasta paling bawah. Dari awal hidupnya udah diposisikan buat kalah. Tanah keluarganya dirampas. Dia dipukuli karena berani melawan, dipaksa nikah di usia bocah, dilecehkan, dan dipenjara tanpa keadilan. Polisi bukan penolong, tapi bagian dari masalah. Semua pintu hukum ketutup rapat, cuma karena dia lahir di kelas yang salah. Saat Phoolan kabur dan gabung sama bandit, dunia langsung nyebut dia kriminal. Tapi buat orang-orang tertindas, Phoolan adalah balasan yang hidup. Dia berubah dari korban jadi sosok yang ditakuti. Akhirnya, dia menyerahkan diri dan masuk penjara bertahun-tahun. Plot twistnya, setelah bebas, rakyat malah milih dia jadi anggota parlemen. Sistem yang dulu ngancurin hidupnya, suatu hari minta dia duduk di dalamnya. John Brown, Amerika. John Brown percaya satu hal, perbudakan itu salah. Titik, dia coba jalan damai, nunggu politik kerja, nunggu orang-orang berkuasa sadar. Tapi waktu terus jalan dan gak ada yang berubah. Manusia masih dirantai, dijual, dan diperlakukan kayak barang. Di titik itu, John berhenti nunggu. Dia angkat senjata dan nyerang sistem secara langsung. Negara nyebut dia teroris. Banyak orang bilang dia fanatik, bahkan gila. Tapi buat para budak, dia satu-satunya orang yang beneran bertindak, bukan cuma ngomong. John Brown digantung, tapi kematiannya bikin Amerika goyah dan jadi salah satu pemantik perang saudara. Hassan I Sabbah, Timur Tengah. Hassan I Sabbah hidup di dunia politik yang isinya intrik, pengkhianatan, dan kekuasaan absolut. Nggak ada ruang buat oposisi damai. Kalau kamu beda pendapat, ya lenyap. Hassan sadar, melawan terang-terangan cuma bunuh diri. Jadi dia ambil jalan gelap. Dari benteng Alamut, dia bangun jaringan rahasia yang nyasar langsung ke elit kekuasaan. Metodenya ekstrim, kejam. Sejarah nyebut pengikutnya assassins. Tapi buat para pendukungnya, Hassan adalah penyeimbang kekuasaan. Orang yang bikin para tiran akhirnya ngerasain takut. Dia bukan pahlawan bersih. Dia hasil langsung dari sistem yang nggak ngasih opsi damai. Brutus dan Cassius, Roma. Mereka bukan orang susah, mereka elit Romawi, hidup nyaman, berkuasa, dan paham betul cara kerja sistem. Justru karena itu, mereka lihat kehancuran dari jarak dekat. Republik berubah jadi kekuasaan satu orang. Senat dilewati, hukum ditekuk, kritik dimatikan. Mereka coba lawan lewat politik, gagal total. Sampai akhirnya muncul pikiran ekstrim. Kalau Caesar hidup, Republik mati. Mereka menikam Caesar bukan karena dendam pribadi, tapi karena takut sama masa depan. Ironinya, tindakan itu malah ngebutuhin runtuhnya Republik. Sejarah nyebut mereka pengkhianat. Mereka mati dengan keyakinan sedang menyelamatkan negara. Michael Kohlhaas, Eropa. Michael Kohlhaas ini tipe orang baik yang percaya penuh sama hukum. Petani jujur, lurus, dan sabar. Pas haknya dirampas bangsawan, dia nggak ngamuk, dia lapor. Berkali-kali, semua ditolak karena dia miskin. Istrinya coba cari keadilan ke tingkat lebih tinggi dan pulang dalam peti mati. Di situ, kepercayaan Kohlhaas ke hukum hancur total. Dia angkat senjata, bakar kota bangsawan, dan nyerang simbol ketidakadilan. Dia dieksekusi sebagai pemberontak. Tapi buat rakyat kecil, Kohlhaas bukan penjahat. Dia orang baik yang dipaksa jadi kejam karena keadilan nggak pernah datang.
Spartacus, Romawi. Spartacus bahkan nggak pernah punya hak milih hidupnya sendiri. Dia budak, dipaksa bertarung sampai mati cuma buat hiburan orang kaya. Hidupnya dihargai sejauh dia bisa menghibur penonton. Dari posisi paling bawah, dia memberontak dan ngajak ribuan budak lain bangkit. Untuk pertama kalinya, kekaisaran terbesar di dunia gemetar sama orang-orang yang seharusnya nggak punya suara. Spartacus kalah, tubuhnya hilang, pasukannya dihancurkan, ribuan pengikutnya disalib di sepanjang jalan. Tapi idenya hidup, bahkan sistem paling kejam pun bisa dilawan. Mereka semua beda zaman, beda tempat. Tapi satu hal sama, mereka yang nggak lahir sebagai penjahat, mereka jadi anti-hero karena sistem lebih dulu ngehianatin mereka. Jadi sekarang pertanyaannya simple, kalau kamu hidup di dunia mereka, kamu bakal tetap taat hukum atau mulai melawan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sejarah nggak selalu hitam dan putih. Kadang cuma soal siapa yang didorong paling jauh.